Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahira Usma Omar ingin mempersembahkan cerita inspiratif dari seorang motivator ternama, nomor wahid se-Asia, Mary Riana. Mary Riana namanya sudah tidak lagi asing di telinga, termasuk para generasi milenial. Wajahnya yang kerap wirawiri, baik itu sebagai motivator, bintang tamu, dan pembawa acara salah satu program di stasiun televisi swasta. Wanita cantik ini juga aktif di media sosial, terutama Instagram dengan kata-kata motivasi dan inspiratif bagi banyak orang. Nama wanita kelahiran Jakarta 29 Mei 1980 itu melambung saat buku biografi yang berjudul Mary Riana, Mimpi Sejuta Dolar, karya Albertine Endah laris manis hingga menjadi bestseller. Mary Riana kerap membagikan kisah hidup, perjalanan karir, perjuangan, dan pengalamannya tinggal di negara lain demi bertahan hidup untuk menginspirasi banyak orang. Muda dan sukses, itulah kesan yang melekat pada motivator ternama Mary Riana. Kisah inspiratifnya bermula saat ia berusia 18 tahun dan akan segera mengenyam bangku kuliah. Awalnya, ia akan berkuliah di Universitas Trisakti. Ia tertarik untuk kuliah di sana karena ayahnya adalah salah satu dosen di universitas tersebut. Namun, krisis moneter atau krismon dan kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998 membuat orang tuanya khawatir dan berpikir ulang untuk menguliahkan Riana di Trisakti. Sesulit apapun kondisi keluarga, orang tua pasti memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, ujar Riana pada acara Inspirato Selasa 27 September 2016. Saat itu, kondisi keuangan keluarga Riana sedang tidak stabil, tapi pemerintahan Singapura sedang memberikan bantuan dana untuk siapa saja atau untuk siapa pelajar di Indonesia yang berprestasi agar bisa melanjutkan pendidikannya di Singapura. Bantuan pinjaman yang diberikan pada Riana yaitu sebesar 40.000 dolar Singapura atau sekitar 400 juta. Jumlah yang sangat besar pada 18 tahun yang lalu, ucap Riana. Riana berkuliah di Nanyang Technological University. Saat kuliah, ia hanya memiliki uang saku sebesar 10 dolar Singapura atau sekitar 90.000 per minggu. Usianya yang masih remaja membuat ia berpikir, mengapa Tuhan tidak adil padanya? Teman-teman kuliahnya bisa makan makanan enak di kantin kampus, sementara ia harus bersembunyi untuk makan bekal roti tawarnya di dalam toilet karena malu dan tidak punya uang untuk jajan. Temannya sering mengajak Riana makan di kantin, tetapi ia selalu beralasan bahwa ia masih memiliki tugas dan kenyang. Biasanya ia menceritakan hal ini pada orang tuanya yang beda negara saat itu. Namun, ia tidak mau memberatkan pikiran kedua orang tuanya. Ketika sudah tidak tahan, akhirnya ia pun memutuskan untuk menelpon ibunya lewat HP pinjaman dari temannya bernama Iren. Ibunya berkata bahwa ternyata ayah Mary tidak berpenghasilan lagi karena berhenti menjadi pengusaha bisnis akibat krisis moneter pada tahun 98 itu. Lalu, bagaimana strateginya bertahan dengan 10 dolar per minggu? Setiap pagi, ia sarapan dengan mie instan. Kadang ia tidak sarapan jika mie instan habis. Sering ia merasa kelaparan di kampus karena sebuah mie instan tidaklah cukup menyokong energinya menghadapi aktivitas perkuliahan yang berat. Kedua, ia pun hanya membeli roti tawar besar yang diiris-iris akan menjadi bekalnya ke kampus setiap siang, dan roti tawar itu sangat keras. Tiga, menolak ajakan teman untuk ke kantin. Ketika sesekali menerima tawaran teman untuk makan di kantin, ia hanya memesan nasi dengan lauk, sayur, tahu, tanpa daging, ikan, ataupun ayam.
Untuk menyuplai minumnya, Mary memanfaatkan air keran di kampusnya yang layak untuk diminum, tetapi sangat jarang sekali mahasiswa yang minum atau menggunakan keran air tersebut karena gengsi. Namun, Mary mengambil air keran itu dengan memasukkannya ke dalam botol air mineral dan ia bawa pulang ke asrama. Hemat dengan $10 seminggu. Mary juga diharuskan untuk tetap berkonsentrasi belajar. Mary kuliah di jurusan teknik elektro. Beban kuliah yang begitu berat benar-benar menguras energi dan pikirannya. 1 tahun terlewati dengan hari-hari yang begitu berat. Dipikirkan Mary bagaimana dengan hari esok. Apa yang harus dilakukan agar kesulitan tidak berkepanjangan? Ia harus bekerja, tetapi ia bingung pekerjaan apa yang harus dilakukan karena masih kuliah dan tak punya surat izin kerja. Namun, ia tidak menyerah dan tetap hunting pekerjaan. Pekerjaan apa yang dilakukannya semasa kuliah di Singapura? 1. Penyebar brosur. Membagikan brosur ke orang-orang yang lalu lalang di jalanan sebanyak mungkin tanpa harus menjelaskan isi brosurnya. Ditolak mentah-mentah, dibuang brosurnya, bahkan ada juga yang sengaja berlari untuk menghindar. Harus ia terima dengan lapang dada. 2. Pelayan di toko floris. Mengatur bunga, memberikan brosur di setiap kantor dan mencatat nomor teleponnya. Ini tantangan baru, karena sering resepsionis tidak mampu memberi nomor telepon mereka dengan alasan kartu namanya habis. Namun, Mary tidak kehilangan akal. Ia mengatakan kalau ia bisa mencatatnya di kertas. Akhirnya, resepsionis memberikan nomor telepon, walau dengan wajah kesal. Ini memberikan pelajaran padanya bahwa orang tidak boleh menyerah dan harus banyak akal. Ketiga, pelayan pesta tiap akhir pekan, Sabtu atau Minggu, kadang juga keduanya. Mulai pukul 6 petang sampai 11 malam. Yang menyesakkan dada adalah pada pukul 11 malam mau pulang, pelayan harus berkumpul di ruang belakang menunggu supervisor datang untuk membagikan upah sebesar $25 dan setelah itu Mary harus berlari kencang mengejar jadwal kereta MRT yang terakhir. Jika tidak, walhasil ia tidak bisa pergi atau kembali ke asrama. Sering ia sampai asrama pukul 1 dini hari. Makan enak-enak dibuang setelah pesta dan para pegawai termasuk pelayan dilarang mengambil apalagi membawa pulang. Bisa dibayangkan bagaimana merintihnya perut melihat makanan yang super enak dibuang, sedangkan Mary hanya makan dengan nasi dan lauk daging saja begitu sulit. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Mary membuatnya bisa menabung sedikit demi sedikit setiap harinya. Setidaknya, ia tidak hanya mengandalkan $10 per minggu untuk biaya hidup. Seiring waktu, hasil dari pekerjaannya terkumpul beberapa ribu dolar. Mary pun mulai berpikir untuk memutar uangnya. Suatu malam, dia mendapat info dari internet tentang sebuah bisnis yang sangat menggiurkan, yaitu Success Forever. Ia diharuskan untuk menanamkan uangnya sebesar $200 dan akan berkembang cepat jika ia mendapatkan 10 orang yang mau menanamkan uangnya. Ia sebenarnya ragu, tapi ia ikuti juga. Lalu, apa yang terjadi? Ternyata bisnis Success Forever yang Mary jalani ini bukan untung, tapi buntung. Ia tertipu karena kantor tersebut telah gulung tikar uang $200 yang ia kumpulkan dengan kerja keras dan jual laptop harus raib. Mary lulus pada Juli 2002, dinyatakan dengan predikat Second Upper Honors dengan nilai-nilai yang gemilang. Setelah itu, ia memutuskan untuk menjadi sales produk keuangan. Dan ia sadar bahwa pilihannya membuat orang tuanya sedih dan ditertawakan teman-temannya. Bersama sahabatnya, Alpha, mereka setiap hari bekerja menawarkan produk keuangan dengan presentasi panjang lebar, panas-panas di siang hari, namun ditolak mentah-mentah. Apalagi Mary yang tidak mahir berbahasa Mandarin. Tapi, banyak juga yang memberi respon positif dan akhirnya deal. Profesinya juga mengharuskannya untuk menjual berbagai macam produk keuangan, seperti asuransi dan kartu kredit dengan penghasilan sebesar $200.000 atau sekitar 2 miliar rupiah kurs $10.000 per dolar Singapura
Berkat ketekunan dan kerja keras hingga belasan jam per hari, ia akhirnya mampu melunasi kredit pendidikannya senilai 40.000 dolar Singapura. Selain itu, ia juga mendirikan perusahaan jasa keuangan bernama Mary Riana Organization atau MRO di tahun 2004. Selang 2 tahun kemudian, dirinya sudah menghasilkan 1 juta dolar Singapura atau sekitar 10 miliar yang saat itu usianya baru 26 tahun. Kini pendapatannya terus melambung seiring bisnis yang semakin berkembang. Untuk menumpahkan kisah perjuangan pengalaman hidup, Mary menulis buku berjudul A Gift from a Friend yang mendulang sukses karena begitu menginspirasi setelah ia berhasil mewujudkan mimpinya merdeka secara finansial sebelum usia 30 tahun. Nah, dari kisah inspiratif Mary Riana tadi, kita bisa belajar bahwa sesungguhnya kita bisa melakukan sesuatu atau meraihnya dengan cara yang kerja keras, usaha, berdoa, yakin terhadap Tuhan, dan juga dukungan dari orang-orang sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.